Kemarin sempat ada perjalanan 2 minggu ya ada ya. Dari Bali, Jambi. Di Bali kita lagi berusaha untuk melakukan seperti Yesus. Kita menjangkau orang-orang yang terhilang. Yang mereka gak berani datang ke gereja, yang mereka berasa gak layak. Mereka berasa istilahnya mereka orang-orang tertolak. Seperti Yesus datang ke rumah Zakheus. Demikian kita juga datang kepada mereka. Lalu dilanjutin di perjalanan Jambi. Dan puji Tuhan udah selesai hari ini sampai di sini. Aku hari ini mau bicara mengenai menang atas rasa kecewa. Kira-kira seminggu ya sebelum perjalanan ke Jambi. Saat itu Pastor Hengki telepon. Ci nanti bicara ya gitu. Terus aku bilang oke. Begitu kelar telepon, terus aku jalan ke kamar. Begitu jalan ke kamar tiba-tiba aku dengar suara. Dia bilang begini, kecewa. Terus begitu aku dengar gitu, yes, bahan khotbah hari Minggu kan gitu ya. Thank you Tuhan kasih message-nya. Terus aku tanya, maksudnya apa itu Abah kecewa? Next selanjutnya, slide-nya. Jadi dia bilang begini, setiap manusia, aku mulai dengerin. Setiap manusia, setiap dalam perjalanan kehidupan, kita tidak bisa lepas dari apa yang namanya kecewa. Mau kita besar, kecil, tua, muda, berpendidikan, gak berpendidikan, mau putih, kuning, biru, ungu kulitnya, semuanya pernah pasti mengalami yang namanya kecewa. Jadi itu kecewa sebenarnya adalah apa? Kecewa itu adalah perasaan yang tidak bahagia, sedih atau duka, rasa sakit dalam hati. Kenapa? Yang kadang-kadang bisa membangkitkan amarah, kenapa? Karena kita punya pengharapan, kita punya ekspektasi tidak tercapai. Itu menyebabkan hati kita menjadi kecewa. Harapannya tidak terpenuhi, jadi kita kecewa. Lalu aku dengar, oh ya gitu. Kalau gitu Abah, bagaimana mengatasi kecewa? Terus aku udah siap-siap ambil pen dan kertas. Mulai mencatat. Gitu kan. Step 1, Tuhan bilang gitu kan. Strengthen yourself in the Lord. Aku catat, iya kuatkan diri di hadapan Tuhan gitu kan ya. Terus Tuhan ingetin mengenai Daud. Gimana dia dikhianati bolak-balik gitu kan. Terus sampai dia terakhir itu dikhianati orang-orang paling terdekat. Sampai dia harus berdiri di hadapan Tuhan, menguatkan hati di hadapan Tuhan. Setelah itu dia berbalik kepada anak-anak buahnya tadi mau tipukin dia batu sampai mati. Dan dia bisa menguatkan hati mereka kembali. Untuk bisa balik kembali, berjalan bersama-sama, merampas kembali apa yang dirampas dalam kehidupan mereka. Aku bilang wow luar biasa sekali gitu kan ya. Nah udah habis itu aku tidur. Baru sepotong gitu kan ya, habis itu tidur. Terus besok paginya begitu bangun pagi, aku dengar dia bilang begini, sebenarnya yang kecewa itu kamu. Aku bilang, hah? Oh gitu. Berapa banyak dari kita di sini yang pernah kecewa? Hah? Yang angkat tangan gak jujur. Jadi aku bilang, aku kecewa? Terus gitu, iya kamu kecewa. Kecewa itu saking udah terlalu biasa. Setiap saat kita bisa kecewa ya. Mungkin sehari bisa kecewa berkali-kali. Sampai kita itu tidak menganggap suatu kekecewaan itu sesuatu yang luar biasa. Kita anggap kecewa itu biasa-biasa saja. Dan kita kadang-kadang tidak peduli sama yang rasanya kecewa. Cuman ya gue kecewa kadang-kadang cuma begitu doang gitu ya. Tapi kita sudah habis gitu udah. Kayak orang misalnya kalau nyapu itu, kalau aku, bukan orang lain, aku. Kalau aku dulu tuh, suruh nyapu pas lagi kos, siapa di sini anak kos-kosan pernah gitu kan, aku juga pernah kos di sekolah dia gitu. Itu kan harus bersihin sendiri tuh, ya kan? Jadi kalau tipe aku nyapu dan bersihin itu, begitu ada kotoran tendang di bawah ranjang, tang gitu kan ya. Terus masukin di sudut-sudut mana gitu kan, betul gak?
Yang kelihatan aja yang besar-besar gitu. Jadi itu kita tanpa sadar, kita memperlakukan kecewa seperti itu. Jadi kecewa itu kita pelosokin masuk di bawah-bawah karpet, di bawah-bawah bantal, di bagian mana dan nggak apa-apa, sepele. Oh itu nggak ada ininya nggak ada artinya gitu. Tapi ternyata dengan sepanjang perjalanan dalam kehidupan, ternyata apapun yang kita sembunyikan itu tidak hilang. Tapi dia cuma tersembunyi saja. Dan nanti pada waktu-waktu tertentu dia akan keluar ke permukaan tanpa terkendali. Jadi orang bisa kecewa karena apa? Selama orang punya pengharapan pasti orang kecewa. Karena akar dari kekecewaan itu sebenarnya pengharapan. Tapi bukan berarti kita jadi tidak usah punya pengharapan ya. Gak begitu. Tapi bagaimana cara kita memanage pengharapan kita saja. Yang penting demikian. Nah, jadi kalau kita perhatikan dalam kehidupan. Kemarin pas lagi aku bicara sama Abah. Jadi bagaimana untuk apa mengatasi kekecewaan ini. Nomor satu dia bilang, intinya yang dia ingatkan gitu. Kekecewaan itu adalah suatu hal yang besar, kenapa? Karena jika kekecewaan itu kita biarkan dan tidak kita proses dengan baik, kekecewaan itu akan menumpuk. Dia tidak hilang tapi dia menumpuk. Kenapa kekecewaan itu tidak boleh dibiarkan? Karena kekecewaan itu menumpuk. Seperti gambar itu ya kan? Dia menumpuk. Mungkin dia bawa 1, 2, 3 terus gitu. Nanti suatu waktu tiba-tiba ada masalah kecil sekali. Bukan masalah besar loh. Mungkin masalah kecil sekecil ini doang gitu. Atau sekecil ini gitu. Tapi karena tumpukannya sudah banyak. Begitu ditaruh di atas. Apa yang terjadi? Roboh semuanya. Jadi gak bisa dilihat itu masalah kecil gitu. Jadi kalau begitu permasalahan, kekecewaan itu tidak diselesaikan, tapi ditumpuk-tumpuk-tumpuk. Suatu waktu tiba-tiba kita bisa meledak tanpa kendali. Reaksi kita menjadi berlebih-lebihan. Yang harusnya gak begitu, ini jadi overdosis gitu. Sampai orang mungkin bisa bingung, idih gak salah lu. Gitu aja kok reaksinya kayak gitu amat sih gitu. Norak amat sih gitu kan ya. Orang masalah kecil kok jadi gede-gedein sampai kayak gitu. Kenapa? Karena sudah bertumpuk-tumpuk sebenarnya tidak pernah diproses. Kita lihat contohnya. Musa. Musa itu kan memimpin bangsa Israel ya. Kita tahu bangsa Israel itu tegar tengkuk. Ya kan? Suka berontak terus menerus. Itu dalam perjalanan Musa itu udah pegel hati kali ya. Kecewanya sudah bertumpuk-tumpuk. Nah, pada saat Musa sampai di dekat air Mariba. Masalah kecil gak ada air gitu kan, yang lain mungkin masalah lebih besar. Ini air cuma pahit doang, masalah kecil. Tapi karena sudah bertumpuk-tumpuk Musa, yang Tuhan bilang bicara saja kepada batu. Tapi karena emosinya tuh udah bertumpuk-tumpuk. Bukan dia bicara sama batu, dia pukul batunya. Keluar gak airnya? Keluar airnya. Tapi akibatnya apa? Akibatnya konsekuensinya di Ulangan 32 ayat 51 sampai 52. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku. Di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades di padang gurun Zin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepadamu. Hal sepele kecil, tapi berdampak luar biasa bagi Musa. Karena apa? Karena gak diproses. Akibatnya Musa kehilangan kesempatan untuk masuk tanah perjanjian. Hal yang sama. Pada waktu Musa naik ke atas puncak gunung untuk terima 2 loh batu. Itu prosesnya lama loh, 40 hari di atas sana. Perjalanannya pun juga menanjak naik ke atas gunung. Setelah dia turun dia lihat bahwa bangsa Israel lagi menyembah lembu emas. Karena dengan kemarahannya, karena kita lihat Musa itu polanya sama ya. Dia punya kayak anger issue gitu ya. Dulu pas lagi dia lihat bangsa Israel dipukulin, dia pukul juga gitu kan ya sampai harus dia lari.
Ini pun dia banting itu loh batu sampai pecah. Loh batu itu ditulis tangan Tuhan sendiri. Berapa banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita tidak memanage hati kita dengan benar. Pada saat kita tidak mengatur, memanage kekecewaan dalam hati kita dengan benar. Berapa banyak pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita yang kita rusak dan kita hancurkan. Tanpa sadar kita sendiri memporak-porandakan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Atau yang melalui kita. Cuman karena kekecewaan. Mungkin bukan kekecewaan besar lagi, mungkin cuma kekecewaan kecil. Tapi oleh karena kita menyepelekan dan kita tidak memproses. Pada saat kita juga tidak memproses kekecewaan. Firman Tuhan bilang, harapan yang tertunda itu menyedihkan hati. Membuat hati menjadi sakit. Kalau bahasa Inggrisnya dia bilangnya heart sick, hati sakit. Jika kita tidak proses, pengharapan yang tertunda itu membuat hati sakit. Hatinya ada lukanya, ada lama-lama menjadi tawar hati. Kenapa? Kok lama sekali? Ya kan, janji Tuhan gak terpenuhi atau pengharapan apapun dalam kehidupan kita gak terpenuhi. Hati kita lama-lama menjadi tawar, menjadi keras. Kita lama-lama jadi stres, frustasi, depresi, keluar tuh semua kan. Terus kan kita berduka, lama-lama kita masuk jadi marah, gak puas. Ujung-ujungnya lari-lari bisa menjadi kepahitan. Cuman hal sepele, menyepelekan kekecewaan. Pada saat hati kita menjadi tawar, menjadi keras, hilang kegairahan. Hal ini akan membuat kita tuh tidak punya motivasi lagi untuk mau maju dalam hal apapun. Maju mengenai pekerjaan Tuhan kah atau apapun yang dipercayakan dalam kehidupan kita. Jadi kita sudah kehilangan impian-impian kita. Bukan hanya sampai di situ. Tapi itu pun juga bisa membuat kita menjadi takut untuk melangkah lagi. Kekecewaan itu yang tidak diselesaikan bisa membuat kita takut untuk kita maju melangkah lagi. Kita takut. Pernah di sini ada yang pernah dengar cerita-cerita yang orang putus pacaran, terus nggak berani pacaran lagi, terus nggak menikah jadinya. Tuh ada yang senggol-senggol tuh. Ada, yaitu karena kekecewaan, karena sakit di hati dan gak diproses, membuat takut dikecewakan lagi. Membuat ini menjadi suatu peristiwa yang traumatis. Jadi membuat kita menarik diri, gak berani untuk maju. Membuat kita kehilangan keinginan untuk berhubungan lagi dengan orang-orang di sekitar kita. Next selanjutnya. Jadi kekecewaan itu juga adalah musuh dari suatu hubungan. Hubungan intimasi. Baik hubungan intimasi kepada Tuhan maupun hubungan intimasi kepada sesama. Karena apa? Karena kita takut. Iya kan? Karena hati kita tuh menjadi dingin. Kita kehilangan gairah cita mula-mula. Jadi karena kecewa, kita gak berani untuk percaya lagi. Ya kan? Atau mempercayai orang atau situasi atau keadaan kita nggak berani. Sehingga membuat apa? Kita mulai menarik diri untuk melindungi hati kita. Kita bikin benteng perlindungan bagi hati kita. Kita nggak kasih izin orang masuk dalam kehidupan kita. Nggak kasih orang mendekat dalam kehidupan kita. Jadi kita menarik diri. Akibatnya kita kehilangan kasih. Pernah di sini dengar yang istilahnya pasangan misalnya, yang pertama kali jatuh cinta, dibilang gitu kan, fall in love gitu ya. Lama-lama karena kecewa bertumpuk-tumpuk yang gak diselesain, gak diberesin. Dari satu kecewa ke kecewa lain, lama-lama kasihnya menjadi dingin, menjadi tawar. Dan tadinya fall in love, sekarang fall out from love. Tiba-tiba kok gue udah gak cinta lagi sama lu gitu kan ya. Hatinya sudah gak berdebar-debar lihat kamu lagi. Sudah gak ada, mata tuh tidak berbinar-binar lagi lihat kamu gitu. Orang kehilangan cinta itu gak langsung. Itu proses. Lama-lama kehilangan. Kenapa? Karena hati yang kecewa. Hati menjadi tawar, menjadi luka, menjadi dingin. Mulai bikin benteng. Gak ngizinin untuk masuk. Ya kan? Jadi
kekecewaan itu walaupun dianggapnya sepele dan hal kecil, tapi dampaknya itu ternyata besar banget dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus selesaikan. Dan jangan kita, pada saat kita menyelesaikan, jangan kita pikir, wah kok kenapa ya aku begini gitu. Terus menyalahkan diri sendiri, mengkritik diri sendiri. No. Setiap orang pasti pernah. Bahkan Yesus pun pernah kecewa. Pernah bisa bayangin Yesus? Dia bilang sama murid-muridnya, kamu berdoa ya. Dia sendiri sudah berdoa dan keluar keringat darah. Dan dia bilang sama murid-muridnya, aku minta tolong sokongan doa ya. Kayak misalnya kita kalau mau pergi mana, tolong doain ya, tolong doain. Yesus juga gitu, tolong ya sokong aku doa. Kali aku mau menghadapi sesuatu yang luar biasa. Sampai keringat di darah, keringatnya aja darah. Karena apa? Pembuluh darahnya pecah semua saking ketakutannya. Dan dia bilang sama murid-muridnya, tolong sokong aku doa ya. Tolong berjaga-jaga buat aku ya. Terus setelah berapa lama begitu dia samperin, dia lihat, dia tidur. Kira-kira kecewa gak? Kecewa. Dibangunin lagi, berdoa ya, aku butuh kamu ya, butuh dukungan, ayo berdoa. Samperin lagi, dia lihat lagi, tidur. Belum lagi Yesus mengasihi murid-muridnya. Dia memperlakukan semua murid-muridnya sama toh. Terus tiba-tiba dia dijual sama Yudas. Penghiyatan orang terdekat itu paling menyakitkan loh. Iya kan? Itu rasanya di sini Nino. Sakit banget gitu kan ya. Dan Yudas menjual dia. Petrus menyangkal dia. Bisa bayangin gak rasa hati kecewanya. Abraham pernah kecewa. Abraham dibilang bapak orang beriman. Kita bisa kecewa karena apa juga? Janji-janji yang terlalu lama tidak tergenapi itu membuat kita bisa kecewa dalam kehidupan kita. Dia nungguin anak ini janjiin itu kan katanya sebanyak bintang, sebanyak pasir. Mana anaknya kagak ada satupun. Sampai sudah mati pucuk, sampai sudah menopause gak ada gitu. Petrus kecewa sama diri sendiri. Bisa gak kita kecewa sama diri sendiri? Bisa. Dia bilang sama Yesus, aku akan berdiri buat engkau. Terus tiba-tiba dia langsung sangkal Yesus 3 kali. Banyak hal dalam kehidupan yang bisa membuat kita kecewa. Kemarin dalam perjalanan ke Jambi, itu kan janjinya, itu adalah KKR dan seminar. Jadi begitu udah dari Bali, padahal di Bali itu udah sakit ya, udah ada demam-demam begitu. Sampai suamiku bilang, kalau gak kuat gak usah jalan, batalin saja. Tapi kan gak bisa batalin, bukan gak bisa, hati ini gak bisa gitu. Karena berdoa rasanya gak harus jalan gitu. Nah begitu sampai di Jambi, itu dari airport ke kota Jambi, terus masuk ke dalam itu 4 jam naik mobil. Ke tempat retret, 4 jam perjalanan. Nah setelah retret 3 hari kelar, pikirkan sudah mau pulang ya. Ternyata ada pendeta pedalaman yang bilang, bisa enggak datang ke tempat kita? Kita butuh encouragement, maksudnya butuh istilahnya dikuatkan, katanya gitu kan. Butuh jemaat butuh penghiburan gitu kan. Terus akhirnya sama teman seperjalanan diiyakan. Terus aku tanya, berapa jarak ya dari sini ke sana? Dia diam aja gitu kan. Terus iya ini tempatnya pedalaman. Terus aku mikir gini, ini dari airport udah 4 jam. Ya kan ke tempat retret. Ini dibilang pedalaman, mau berapa dalam lagi kan ini gitu ya. Ini mau sampai mana? Udah 4 jam loh. Terus dibilang pedalaman lagi, mau berapa dalam gitu. Berapa jam? 2 gitu. Pikir ya sudahlah, 2, 4 kan 2, sudahlah gitu kan. Tapi Bu, kita naik motor. Bilang, hah? Naik motor? Iya, karena itu jalannya masih tanah liat, terus jeglak-jeglok, ancur-ancur begitu. Apalagi kalau hujan malam itu tidak bisa lewat mobil Bu, katanya gitu. Harus motor.
Terus motor apa gitu. Ini motornya, 2 motornya teman-teman. Revo. Yang satu gak punya rem. Yang satu gak ada spion. Gitu. Saya bilang, hah? Iya ibu. Cuman adanya begini. Aku bilang emang gak bisa ada mobil. Bisa sih kalau dipaksain, diterobos-terobos nanti kita minta tolong ngomong. Saya bilang, begini Pak Pendeta, saya belum pernah naik motor Pak Pendeta. Seumur hidup ini Pak Pendeta, gak pernah naik motor. Ini bagaimana gitu. Kan kita di perkemahan ya pas kemarin retreat itu. Jadi pembicara itu dikasih rumah kayak segitiga gitu. Kalau yang ikut kemarin Alor tahu yang segitiga gitu kan. Nah dari tempat segitiga tempat kita tinggal gitu, aku tinggal ke perkemahan anak-anak retreat itu 5 menit naik motor. Kalau jalan kaki cukup lumayan dan itu licin tanah-tanah gitu. Itu aja dijemput dari kamar ke sana ini, itu aja duduk pantat mau merosot-merosot, mau jatuh-jatuh dari motor rasanya. 5 menit. Ini bayangin 2 jam, nggak salah. Bayangin aja udah nggak kebayang tuh, udah puyeng. Udah nggak tahu ini gimana nasibnya, udah gitu dia bilang jalanannya rusak Bu katanya. Oh my goodness rusak lagi. Terus helm gimana? Enggak udah pakai helm Bu, katanya enggak ada helm. Hah enggak helm juga gitu. Enggak usah pakai helm. Oh my gitu kan dia. Terus aku bilang bisa enggak usahain? Coba nanti kita cari-cari pinjaman. Gue bilang gini deh, gak usah cari-cari pinjaman. Sewa saja, bayar juga mau. Sewa saja cari 4x4 gitu yang bisa masuk ke pedalaman. Cari gitu, akhirnya dicari-cari gitu kan. Sampai pergi nyari ke tempat orang yang katanya bilang mau kasih pinjam. Gak tahu sampai di sana suaminya kasih, istrinya gak kasih. Karena istri juga mungkin mikir kali rusak mobil gue kan gitu ya. Akhirnya balik naik motor. Jalan ya itu. Teman-teman sebagian udah lihat ya videonya ya. Itu masih bagus. Yang aku kirim videonya tuh yang tanah-tanah lihat. Begitu yang merah-merah kubangan-kubangan itu yang jeglok-jeglok itu masih bagus. Karena pas saat gak bagus sudah gak ada yang sanggup videoin. Karena semua lagi berjuang untuk pegangan di motor gak jatuh gitu kan ya. Udah gak ada yang bisa mau videoin lagi gitu, gak sanggup gitu. Jadi pas sudah naik tanjakan 800 meter naik ke atas turun lagi. Gujlak. Berapa kali di jalanan itu sampai mau jatuh mau merosot gitu kan. Kaki kena knalpot. Tangan kulit lepas gitu kan, terus mau merosot sampai mau kebanting ke belakang gitu. Tapi terus akhirnya sampai di situ, ternyata tempatnya tuh di tengah-tengah hutan. Gak ada listrik, gak ada signal. Terus itu perintisan. Sekarang sudah ada 34 kakak setelah berapa belas tahun mereka di situ. 34 kakak berapa belas tahun. Terus duduk dong sebelum malamnya kita KKR, duduk dong ngobrol-ngobrol. Dia cerita, iya ibu, ini pas abis sekolah Alkitab, itu ditanya programnya ada mau mission, programnya atau perintisan dan sebagainya. Jadi yang perintisan itu dinaikin mobil gitu kan, terus dicariin tempat wilayah belum ada gereja, terus diturunin aja satu-satu di hutan sini, di tempat sini, bercara calon pada pendeta-pendeta itu gitu. Jadi mereka merintis di tempat yang belum ada gereja sama sekali. Bahkan yang belum ada orang kadang-kadang. Dilepasin gitu, diturun-turunin dari truk satu-satu. Lu di sini ya, kamu di situ ya gitu. Terus dia cerita, 6 bulan pertama, itu setiap hari dia khotbahin bangku kosong. Jadi dia khotbah, istrinya yang nyanyi puji-pujian gitu kan, penyembahan. Nanti persembahan mereka berdua gitu. Itu 6 bulan. Gak ada siapa-siapa. Terus setelah 6 bulanan katanya, tiba-tiba pas lagi kebaktian, terus udah mau doa penutup. Baru dia angkat tangan, dia mau doa penutup, tiba-tiba ada anjing masuk. Terus langsung istrinya bilang, Pak, ada anjing masuk. Langsung Pak pendetanya stop gak jadi doa penutup, dia doa pembuka lagi. Mau mulai lagi kebaktiannya. Karena apa? Karena kalau ada anjing ada tuannya katanya. Jadi dia mulai buka lagi kebaktiannya. Terus gak lama kemudian kata ada 2 orang yang masuk.
ikutin kebaktian sampai selesai. Terus mereka bilang gini, aduh Pak Pendeta, kami pikir kami sudah telat. Padahal tadi sudah selesai. Tapi dia nggak tahu gitu kan. Nah dari situ jemaatnya mulai bertambah. Bertambah setelah berapa belas tahun, itu menjadi 34 kakak sekarang. Kemarin pas lagi ada KKR gitu, ada lagi hamba Tuhan yang dari pedalaman, lebih dalam lagi 10 kilometer di dalam sana, cuma 4 kakak. Diutus pergi ke tempat-tempat seperti itu, kadang cuma 1 kakak pun mereka datangi loh. Mereka tinggalin segalanya, mereka melayani di situ, tinggal di situ dengan adanya kayak gitu aja. Bisa bayangin gak? Semangatnya tadi ngikut Tuhan, semangatnya sekolah Alkitab, pelayanan, perintisan, terus ditaruh di tempat seperti kayak gitu. Setiap hari, setiap minggu, lama loh 6 bulan itu. Kok setiap minggu bangku kosong semua? Dia khotbahin sendiri, dia kolektor sendiri. Belum lagi hidupnya gimana? Tempatnya jelek lagi, hutan doang sekitarnya. Itu pasti kecewa. Karena gak seperti ekspektasi yang diharapkan. Pelayanan itu seperti apa? Ya kan? Tapi luar biasanya, mereka tetap bertahan. Saling menguatkan diri, gitu kan? Saling menghibur satu sama lain antara suami dan istri ini, gitu kan? Terus belum lagi dia cerita. Dia bilang, iya ibu katanya. Sekarang ini bagus 2 jam naik motor ibu. Dulu pas baru-baru awal-awal, tahun-tahun awal-awal itu 6 jam ibu. Kalau mau keluar ke kota untuk beli apa-apa, itu 6 jam naik motor. Baru bisa sampai. Terus katanya pernah dia itu sampai dikasih babi gitu kan ya, karena perayaan Natal. Untuk jemaat-jemaatnya juga dan orang-orang di sekitar. Itu katanya, itu saya bawa babi sendiri ibu, taruh di motor. 6 jam baru sampai dan itu naik jatuh. Kata sembari perjalanan sampai saya nangis sampai rumah katanya. Kemarin aja pas lagi di perjalanan itu, saya kan ada di belakang, dia di depan. Tiba-tiba lagi jalan-jalan begitu, terus mental dia sama motor-motornya, gublak gitu. Terpelanting gitu, motornya sampai gublang gitu kan. Kita yang di belakang kaget kan, gitu, stop dulu gitu. Habis itu tanyain, gimana Pak? Enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa ibu, ketawa dia sama istrinya. Kita udah biasa, kita tahu cara jatuhnya. Coba bayangin loh. Kita udah ngerti cara jatuhnya gimana. Bisa bayangin gak sampai cara jatuhnya aja sudah tahu gitu. Artinya tuh banyak kali jatuh bangun. Sampai akhirnya ada sepotong jalan yang aku bilang sama teman, sudah, kita jalan kaki saja pelan-pelan. Karena di depan tuh sudah nyungsep gitu. Tapi firman Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Bahkan Yohanes Pembaptis yang dibilang katanya nabi yang terbesar aja. Pernah mau kecewa juga kan? Sampai dia tanya sama Yesus, engkau kan Mesias yang akan datang itu? Ataukah harus nunggu yang lain? Berbahagialah orang tidak menolak aku dan kecewa. Jadi kemarin akhirnya kebaktian gitu kan. Terus gak ada signal sama sekali. Dia bilang, ibu kalau mau dapat signal kita naik atas bukit. 800 meter jalannya kecil setapak, licin sekali juga itu. Naik motor gitu kan. Akhirnya sampai di tengah-tengah sudah gak sanggup tapi udah mulai dapat signal gitu. Ini benar-benar kemarin itu kan. Yang firman Tuhan bilang apa yang tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah ada dalam pikiran, itu yang terjadi bagi kehidupanku gitu ya. Naik motor 2 jam, habis gitu nungguin signal, itu kan jalanan hancur begitu ya. Nungguin signal lama, cari sini, cari sono gitu.
Sampai tuh ngemper di pinggir jalan, duduk di pinggir jalan, diilang-ilalang rumput-rumput, duduk di situ gitu kan. Udah gak bisa jongkok karena capek kan, duduk jobrok, ntar orang lewat pakai motor, orang lewat pakai apa gitu kan. Gak pernah kebayang di kepala gitu, bisa sampai di situ gitu. Tapi pas lagi duduk di situ, tiba-tiba pas aku lihat gembalanya, terus aku bilang begini, Pak, Tuhan taruh dalam hatiku saya bahwa Tuhan ngutus saya nggak tahu kenapa saya harus ke Jambi ini. Karena jujur aja, hampir batal berkali-kali, udah demam sakit di Bali. Terus sampai di Jambi pun intinya kan ngelayanin retret dan seminar, habis itu pulang dong. Nggak ada perjanjian kok untuk sampai ke pedalaman, masuk hutan-hutan gitu, nggak janji. Tapi entah kenapa pas mau bilang no, menolak gitu, dalam hati ini nggak bisa gitu. Kayaknya suruh pergi gitu. Jadi saya juga nggak tahu, saya taat saja, padahal saya ketakutan gemeteran naik ini motor. Setiap kali turun dari motor sebentar itu kaki udah begini, tangan udah goyang-goyang. Tapi sampai juga gitu. Tapi ternyata saya tahu. Kenapa? Karena Tuhan menghargai apa yang Bapak dan Ibu buat. Yang orang gak pernah lihat dan mungkin gak diperhitungkan orang. Tapi Tuhan perhitungkan setiap jerih lelah, setiap air mata. Dan Dia Bapa yang mendengar doa. Dia bukan Tuhan Allah yang jauh di atas sana. Karena mereka begitu, mereka kalau nyanyi Tuhan Allah besar gitu segala macam dan berasanya Tuhan tuh jauh dari sana gitu. Bilang Tuhan bukan Tuhan jauh, tapi Tuhan itu adalah Bapa bagi Pak Pendeta dan bagi saya, bagi kita semua dia Bapa. Dan dia gak pernah tinggalin kita ini orphan. Dia tahu saatnya, dia tahu musimnya, dia tahu setiap jeritan hati kita dan dia dengar setiap doa kita. Dia ada. Tuhan Abah taruh dalam hatiku untuk beliin Bapak mobil 4x4 supaya bisa menolong kehidupan di sini. Jadi nggak perlu naik motor ke banting-banting. Terus mereka lagi berusaha membangun gereja ya, tapi susah sekali. Karena apa? Bawa bahan bangunannya aja susah gitu bolak-baliknya. Dengan mobil 4x4 itu bisa bantu mereka. Terus bantu bisa bawa bahan bangunan. Terus istrinya nangis, gembalanya nangis gitu kan. Dia bilang gini, Ibu katanya, itu yang ada dalam pergumulan kami, yang ada dalam hati kami berbulan-bulan, udah lama sekali. Kami kepengen punya mobil. Tapi kami pikir gini, manalah mungkin kita ini bisa punya mobil. Kita ini di daerah terpencil, persembahan aja paling 2.000. Paling berapa sih 20.000 gitu kan ya. Itu kayak gak mungkin lah katanya gitu. Tapi ternyata Tuhan itu dengar. Apa yang dalam hati yang gak diucapin pun Tuhan tahu. Dan aku bilang sama mereka, iya Ibu. Dan kita pasangin sekalian Starlink ya. Jadi gak perlu lagi naik atas bukit seperti kayak begini jatuh-jatuh. Malam-malam gelap-gelap licin-licin, mau tua muda naik ke atas begini bahaya sekali gitu. Jadi nanti bisa orang di penduduk sekitar, gereja menjadi berkat bagi penduduk sekitar. Gitu kan ya. Gue bilang manage aja Bu, atur. Kalau kan 8 juta pasang, habis itu 750.000 per bulan kan ya. Nah palingan intinya istilahnya 750.000 itu dibagi-bagi rata. Seberapa gitu siapa yang mau gitu kan. Mungkin mau ambil berapa data dikit berapa data. Yang penting pokoknya ketutup saja setiap bulan. Supaya bisa berlanjut terus begitu. Jadi aku baru tahu gitu kenapa dikirim sampai kayak gitu. Ke tempat kayak gitu. Yang bela-belain naik motor sampai merosot-merosot mau jatuh. Ternyata Tuhan itu Abah itu. Mendengar. Dan kalau kita nggak kecewa, kita akan menuai pada waktunya.
Jadi itu gembalanya nangis, istrinya nangis gitu pas akhirnya diumumin satu gereja tuh bersorak-sorak apa? Kan jawaban buat mereka, solusi buat mereka selama ini. Ternyata Bapak, Tuhan non jauh di atas sana, bisa lo kirim tukang pos. Ya kan? Nggak kenal, nggak tahu, nggak ada hubungan sama sekali. Kepikiran pun enggak. Jadi kemarin yang mengalami tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran itu bukannya hanya dia, aku juga, dia juga. Kalau dia kan nggak pernah timbul dalam hati, oh ternyata Bapa itu ada. Sampai dia akhirnya bilang gini, ternyata Tuhan itu Bapa yang mendengar, katanya. Buat aku pun juga lain, pengalaman yang baru yang nggak pernah timbul juga dalam hati. Tapi di situ aku belajar satu hal, kita belajar satu hal. Dalam kehidupan ini, dalam setiap aspek apapun, pasti ada momen-momen mengecewakan. Tapi kalau kita bisa terus berdiri teguh di hadapan Tuhan. Tuhan tuh gak pernah tinggal diam, dia selalu ada, dia akan memberikan pertolongan. Bagaimana caranya kita itu bisa menang atas kekecewaan? Satu seperti Daud tadi. Menguatkan diri kita. Siapa yang menguatkan diri kita? Kita. Kita fokus sama Tuhan. Fokus sama hal-hal kekekalan yang daripada Dia. Jangan fokus mata kita melihat kekecewaan yang sementara di depan mata kita. Tapi kita ngelihat big picture-nya gitu. Fokusnya sama Dia, sama pekerjaan Dia, sama hati Dia. Kita percaya sama Dia, kita tetapkan hati kita teguhkan hati kita. Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera sebab kepadamulah ia percaya. Ya kan? Jadi kita teguhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Allah Bapa yang selalu ada dan selalu peduli, gak pernah tinggalin kita dan selalu memberikan solusi. Firman Tuhan bilang pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa. Gak ada yang melebihi kekuatan dan kemampuan karena Dia Allah setia dan adil. Itu biasa. Jangan kita anggap itu luar biasa, enggak. Itu biasa. Dan pada saat kita dicobai pun, Dia sudah memberikan jalan keluar. Itu Bapa kita. Jadi kita pegang Dia. Arahkan mata hati kita dan pikiran kita kepada kita percaya dengan teguh bahwa apa? Dia Allah yang menjaga kita dengan damai sejahtera. Kalau hati kita tetap dan teguh sama Dia, kita tuh tidak akan takut akan kabar celaka atau apapun seperti Mazmur 112 katakan kan ya. Tidak takut kepada kabar celaka. Dan kita pun bisa memandang enteng. Di sini kan bilangan para lawannya. Ini bukan orang ya, karena musuh kita bukan darah dan daging, you know. Tapi kita bisa memandang enteng segala permasalahan, segala kekecewaan, segala apapun yang terjadi. Karena hati kita teguh kepada Dia. Dan kita percaya, letakkan percaya kita kepada Dia. Seperti Abraham kan yang dibilang, tidak ada dasar untuk dia percaya tapi dia percaya juga. Pada dasarnya pada saat kita kecewa, kadang-kadang kita tidak mau percaya lagi. Atau takut percaya lagi. Tapi Tuhan itu tidak pernah mengecewakan, walaupun kadang-kadang kita pikir Tuhan itu mengecewakan. Mungkin seperti kayak hamba Tuhan tadi kan, dia pikir melayani Tuhan mengecewakan sekali. Melayani Tuhan kok seperti kayak gitu dan sebagainya. Kadang-kadang kebanyakan kita bisa salah paham juga sama Tuhan dalam kehidupan kita. Kita pikir Tuhan jahat gitu, kenapa Dia izinin begini, kenapa Dia buat aku begini dan sebagainya. Tapi kita memutuskan untuk kita percaya kepada Dia. Karena Amsal 3 ayat 5 sama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Jadi kita percaya walaupun kita sedang mengalami kekecewaan atau berjalan dalam kekecewaan, Dia Allah yang selalu ada bagi kita dan memberikan jalan keluar. Dia menyertai kita untuk kita bisa menyelesaikan dengan baik, bahkan kita bisa belajar dari kekecewaan yang ada. Kita bisa bertumbuh dari kekecewaan yang ada. Kita bisa menjadi semakin berhikmat karena kekecewaan yang ada. Menjadi semakin kuat karena kekecewaan yang ada. Setelah kita fokus hati kita kepada Dia. Teguhkan hati kita. Kuatkan hati kita. Percaya kepada Dia. Tapi gak selesai sampai situ. Kita mulai mengambil waktu untuk mencari tahu. Kenapa sih aku ini kecewa?
kita datang sama Tuhan, kita mulai mengakui, yes aku kecewa. Karena kalau kita tidak akui kita kecewa, prosesnya kan semakin panjang lagi. Karena apa? Karena dia kan seperti tadi kan, dilempar di bawah kasur. Ya kan? Belaga kita nggak tahu, padahal dia ada di situ. Bukannya berarti di bawah kasur nggak kena mata, nggak ada loh sampahnya itu, ada kan? Nah pada saat kita mengakui kita kecewa, itu membuka suatu kesempatan dan peluang untuk kita bisa memproses. Pertama kali akui dulu, ya Abah aku kecewa. Kita belajar jujur sama hati kita. Kita belajar jujur sama diri kita. Abah aku kecewa. Lalu setelah itu beri waktu kepada diri kita sendiri. Untuk mereflek atau bercermin. Dan mencari tahu mengenai apa sih sebenarnya permasalahannya. Loh aku ini kecewa kenapa ya? Kenapa bisa terjadi kekecewaan ini? Kita pelajarin. Apa nih intinya? Apa yang membuat aku kecewa? Dan berusaha memahami kekecewaan yang terjadi. Kenapa kita harus bisa belajar memahami kekecewaan yang terjadi? Karena pada saat kita sudah bisa memahami kekecewaan yang terjadi, kita udah mulai tahu, kita mulai bisa mengelola perasaan kita dan emosi kita. Kita mulai bisa merasionalkan kejadian-kejadian yang ada. Karena pada saat kita kecewa kadang-kadang, itu kadang-kadang tuh keadaan tuh rasanya kayaknya kalut dan gelap gitu ya. Kayak udah kayak kelam semua gitu, nggak kelihatan apa-apa gitu kan. Tapi begitu kita ambil waktu, kita tenang, diam gitu kan, ambil waktu teduh sendiri, telaah, pikirin kenapa ini ya permasalahannya, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Itu emosi kita, hati kita jadi mengikuti. Kita mulai bisa melihat kekecewaan itu dari sudut pandang yang lebih positif. Kalau tadinya semuanya rasanya kayaknya galau semua, sekarang kita mulai bisa duduk diam dan kita bisa memilah-milah gitu. Dan ngelihatnya dari pandangan, sudut pandang yang berbeda, yang positif. Dan kita mulai bisa menyesuaikan dan menyelaraskan pengharapan-pengharapan kita sesuai dengan fakta yang ada. Jadi mulai realistis kita. Tadi kecewa kenapa? Karena kita punya pengharapan yang tidak terkabulkan? Atau pengharapan kita tidak sesuai kan? Ya kan? Sama kenyataan yang ada. Jadi kita mulai bisa menyelaraskan, menyesuaikan pengharapan kita dengan kenyataan yang ada. Sehingga kita bisa meminimalkan kekecewaan yang terjadi. Atau menghindarkan kekecewaan selanjutnya. Setidak-tidak kita bisa mendapat pengertian dan pemahaman. Sehingga yang tadinya kita kecewa, kita jadi bisa maklumi. Kita bisa mengerti, oh emang begitu sih soalnya gitu. Ya kan? Oh dia emang begitu, atau misalnya oh keadaannya emang begini-begini. Jadinya tuh kita mulai bisa menenangkan hati kita dan melihat dengan lebih baik. Setelah kita bisa mengidentifikasi, mencari tahu permasalahannya udah jelas dan bisa memahami. Walaupun sekarang kita udah tahu nih permasalahannya, kita udah mengerti dan kita udah pahamin. Tapi kan rasa sakitnya masih ada ya? Nggak hilang ya? Ngerti sih ngerti, tapi kan sakitnya di sini nih gitu kan? Ya enggak? Nah, Matius 5 ayat 4 mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Jadi untuk memproses rasa sakit kita ambil waktu. Kita duduk diam dan kalau perlu nangis, nangis gak apa-apa. Jangan dibilang, oh laki kok nangis. Enggak tuh, Yesus juga bisa nangis tuh, ya kan. Jadi kita proses rasa duka kita gitu, rasa kecewa kita. Kita berbuat baiklah sama diri kita. Jangan diri kita juga kita kejam sama diri kita kritik-kritik gitu kan ya. Terus kita kecam-kecam diri kita gitu, kita salah-salahin diri kita gitu kalau misalnya gara-gara kesalahan kita dan sebagainya. Atau kita menyalahkan orang kanan kiri, kita tuding-tuding, gara-gara dia. Kita belajar mengingatkan diri kita bahwa apa? Ini cuma bagian dari perjalanan kehidupan. Setiap orang kan mengalami, ya kan? Selesaikan and move on. Belajar dari kejadian, belajar dari apa yang kita alami. Nah, biasanya pada saat kita kecewa, cenderung kita apa? Melakukan pelarian ya? Ya enggak? Kita nggak hadapi rasa kecewa itu. Tapi kita bikin pelarian. Ada di sini yang mungkin larinya senangnya drama Korea gitu kan.
apa tuh? Drakor. Drama Korea terus gitu. Kenapa? Karena kalau nggak lagi drama Korea otaknya mumet. Kepikiran tuh masalah-masalah semua, kepikiran semua kecewa, sakitnya di sini berasa lagi gitu ya. Jadi membius diri dengan drama Korea asik nih, punya dunia lain. Ya nggak? Tadi tuh kayak ketawanya seru sekali tuh ya. Ya nggak? Membangun dunia lain sendiri gitu. Pelarian, lari. Ada yang suka ke media sosial dan sebagainya. Padahal itu hanya kelegaan sementara doang. Pada saat drakor gitu habis mata sepet-sepet, pulsa habis gitu kan. Begitu udah kelar tambah sakit hatinya, tambah pusing gitu ya. Udah mata kunang-kunang gitu kan. Aku juga pernah ngalamin jadi tahu nih ngomong begini karena tahu. Habis itu begitu melek, lu kok ada bintang-bintang semua di dalam mata gitu. Padahal harusnya kita lari kepada Yesus. Ya kan? Kenapa? Hanya di dalam Dia, hanya dekat Dia itu ada keselamatan kita, ada perlindungan, ada damai sejahtera. Dan kita pegang janjinya Dia. Apa yang Dia katakan mengenai kehidupan kita, mengenai masalah ini, mengenai situasi dan kondisi, kita pegang itu. Pengharapan kita taruh sama Dia. Dan ini juga satu lagi yang biasanya orang langsung cepat-cepat lakuin, yaitu apa tuh? Langsung cepat-cepat ambil keputusan. Ya kan? Siapa di sini yang baru putus pacar langsung buru-buru samber siapa aja yang bergerak yang ada? Ada kan yang begitu kan? Asal bergerak gitu kan. Langsung pokoknya ditembak saja. Ya kan? Kenapa? Karena mau supaya hilang semua rasa sakitnya, hilang segala macam gitu. Kebanyakan tuh keputusannya nanti akan jadi salah. Jadi pada saat kita kecewa itu, selama kita lagi memproses kecewa, jangan cepat-cepat kita lari ambil keputusan lain atau buat rencana A, B, C, D yang panjang gitu. Tapi kita datang, Ibrani tadi ya 4 ayat 16, kita datang sama Yesus. Supaya kita dapat pertolongan. Kita ungkapkan semua isi hati kita. Kita ungkapkan, kita komunikasikan sama Dia. Kalau aku kadang-kadang bilang, Abah aku sedih loh. Gitu. Kalau Abah aku marah sekali. Aku kesel tuh di begini. Boleh nggak? Boleh kan Dia Bapak kita. Di Mazmur 139 bilang begini. Sebelum ada satu kata pun keluar dari mulutmu. Dia sudah tahu itu kata-katanya apa. Dia tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Semua itu telanjang di hadapannya, tidak ada yang tersembunyi. Lah kalau Dia udah tahu semua, ngapain juga kita umpet-umpetin, ya enggak? Pada saat kita umpetin, kita pegang sendiri, kita gak dapat solusi. Tapi kalau dengan berani kita datang sama Dia, Abah nih, kadang kan Dia bilang, mari berperkara Pak dengan aku, mari nyatakan. Ya kan? Dia bilang, Abah aku mengalami begini, hatiku nih sakit nih, aku nih luka nih begini, masa sih begini. It's fine. Karena Dia Bapak kita nih anaknya. Coba kalau misalnya kita punya anak, terus anak itu lagi sakit demam, tuh tanya ibu gembala tuh. Ya enggak, pada sakit flu, eleran itu ingusnya, masa kita bilang, sono lu geli, jorok, bersihin sendiri gitu. Kan enggak, betul enggak? Betul gak Pak Gembala? Iya gak? Diare-diare misalnya gitu. Iji ya. Sana lu beresin dulu tak, kalau udah bersih baru kesini ya. Kan gak gitu ya. Ini sama. Pada saat kita belepotan itu kita memerlukan Bapak kita lebih. Daripada saat-saat lainnya. Dan Dia tuh Bapak yang gak pernah takut sama kekotoran kita. Dia gak pernah takut sama dosa kita. Dia gak pernah takut sama masalah kita. Enggak. Dia tahu enggak? Dia tahu. Tapi Dia Allah yang menerima kita seutuhnya. Semuanya. Dan Dia selalu dibilang apa kan? Pada saat kita mengalami pencobaan pun, pada saat itu pun Dia sudah memberikan solusinya. So datang sama Dia, ceritain semuanya, gosip sama Dia. Kalau gosip sama Dia ada jalan keluar, ya kan?
Setelah kita gosip sama dia, panjang dan lebar, nyatain semua, udah nangis gitu kan, terserah gitu. Kita mulai ingat-ingat kebaikan. Kalau misalnya kita ini marah sama Tuhan, kita ingat-ingat kebaikan dia. Bisa gak kita marah sama Tuhan? Salah paham sama dia? Bisa loh. Bisa gak kita pikir dia mengecewakan kita? Bisa loh. Kita mulai ingat-ingat kebaikan dia dalam kehidupan kita. Atau misalnya orang lain mengecewakan kita, kita mulai ingat-ingat kebaikan dia. Orang itu dalam kehidupan kita. Ya kan? Contohnya, pada saat Yesus mati di kayu salib. 2 murid Emmaus itu jalan kan ya? Ya enggak? Mereka jalan lagi letih lesu. Kenapa? Karena Mesiasnya yang diharapkan bisa menyelamatkan Israel, yang melepaskan, itu mati di kayu salib, digantung. Pengharapannya hancur semua. Kecewanya sampai dalam. Betul kan? Dan mereka jalan dengan letih, sampai Yesus itu pengharapan yang sejati. Dia pengharapan itu jalan sama mereka aja enggak dikenalin. Padahal Yesus itu pengharapan itu sendiri kan. Jalan sama mereka gak bisa kenalin. Mereka jalan gitu aja kan, sembari cerita. Tapi Yesus mulai menceritakan histori perjalanan. Pas lagi bersama-sama dan segala. Terakhir dia pecah-pecahin roti atau ikan waktu itu saat itu, aku lupa ceritanya. Roti ya. Tapi di saat itu, murid-murid itu langsung mengenali. Jadi ada kala dalam kehidupan kita di mana kekecewaan begitu dalam, rasa sakit hati lebih dalam, membutakan mata kita sampai kita gak bisa ngelihat apa-apa. Yang ngelihat cuma kecewa doang, luka, gelap, gak ada pengharapan. Tapi di saat seperti itu, pada saat kita dibutakan oleh kekecewaan, kedukaan dan sebagainya. Kita mulai ingat-ingat perjalanan histori kita dengan Tuhan. Kita mulai ingat-ingat perjalanan histori kita dengan orang-orang yang di sekitar kita yang mungkin mengecewakan dan sebagainya. Mau tuh kan menurut bilang, oh ya pantesan pas lagi jalan sama tadi hati kita kembali bergelora kembali kan ya. Gitu. Aku ingat cerita dulu, itu ada satu supir dulu ya, ikut udah ada lumayan lama gitu. Suatu hari itu kurang ajar banget, ngomongnya kasar gitu. Dan aku dulu itu gak sesabar sekarang. Kan proses ya, buah-buah roh proses ya. Oh dulu gak sesabar sekarang. Jadi begitu dia naik, aku langsung naik lebih tinggi lagi gitu. Karena begini kurang ajar amat loh, gitu kan. Berani ngomong, berani angkat suara kayak gitu di depan aku gitu. Terus akhirnya aku udah mulai nuding ini kan istilahnya kan. Gak suka keluar kamu, aku gituin kan. Terus akhirnya dia ya sudah katanya, dia pergi gitu kan. Setelah dia pergi, aku diam dalam kamar. Panas sekali. Berarti kurang ajar loh. Berani lo begitu ya gitu. Tapi tiba-tiba dalam hati, diingatkan kembali. Pada saat aku pernah ulang tahun, dia beli kue ulang tahun loh. Dia sama istrinya. Dan waktu itu aku masih ingat gitu, aku di kamar, tiba-tiba diketok-ketok gitu kan. Malam-malam lagi, diketok-ketok terus dia buka, dia berdua nyanyiin happy birthday bawa kue. Jadi pas saat diingatkan itu kembali, kira-kira kemarahan yang di sini tadinya membara itu, kira-kira gimana tuh? Hah? Reda kayak disiram air ya, segitu. Terus mulai aku ingatin lagi kebaikan yang satu. Yang tadinya mau pecat, jadi gak jadi. Besokannya dia datang, Ibu saya minta maaf. Oh ya sudah gak apa-apa, saya juga minta maaf ya. Kemarin ngomongnya keras sama kamu, saya minta maaf ya. Beres. Ya kan? Jadi salah satu cara kita memproses kekecewaan kita, menang atas kekecewaan itu adalah kita ingat-ingat kebaikan. Ingat-ingat kebaikan Tuhan. Ingat-ingat kebaikan tetangga kiri, kanan, depan, belakang. Atau siapapun yang menginjak kaki kita. You know? Langkah selanjutnya bagaimana untuk menang dari rasa kecewa. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang bisa kamu percaya dan yang berhikmat. Pilih lingkungan yang positif. Ambil waktu untuk bicara dengan orang
yang kita percayai. Cerita. Jadi jangan dipendam sendiri. Kalau bisa selesai sendiri, it's okay. Kalau sama Tuhan doang bisa, it's okay. Tapi kalau enggak, ada baiknya juga kita untuk bisa bicara sama orang. Tapi jangan sembarangan orang ya. Nanti bukan tambah selesai masalahnya jadi kayak tambah disiram bensin ya. Tambah gak karu-karuan. Jadi tambah bumbu ke kanan dan ke kiri yang tambah gak jelas. Ya enggak. Jadi kita harus pintar-pintar memilih dan mengizinkan siapa orang yang kita ajak bicara. Yang kita bisa ungkapkan isi hati kita. Misalnya teman kah, anggota keluarga atau terapis atau siapapun. Karena dengan kita berbagi perasaan, kita dapat mendapat kelegaan secara emosional dan mungkin kita bisa dapat perspektif cara pandang yang berbeda. Ya kan? Kalau tadi kita disumpek ya namanya orang lagi kecewa gitu kan ya, lagi kalau kan sumpek pikirannya. Ya enggak negatif gitu kan. Tapi dengan masukan dari orang lain itu bisa memberikan pada kita itu cara pandang yang berbeda. Yang bisa menyejukkan hati. Jadi kita izinkan untuk kita bisa menerima bantuan dan support dari orang-orang sekitar kita. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah dalam menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi firman Tuhan pun mengajari kita saling tolong-tolongan menanggung beban satu sama lain. Jangan dipegang sendiri. Dan siapa yang kuat wajib menanggung kelemahan yang lemah di Roma 15 ayat 1. Ya. Dengan kita mengizinkan nasihat-nasihat masuk dari orang-orang sekitar yang kita percayai. Dan yang punya pikiran positif ya. Bukan yang menambahi. Ya kan? Kalau Ano bilang apa? Nambahin topping gitu ya No ya. Topping gitu kan istilahnya kan. Itu kalau kita bikin apa sih kalau kue atau hiasan kan banyak jadi tambah meriah gitu kan ya. Tambah rame gitu ya. Nah kita tuh bisa mendapat nasihat mungkin. Karena apa? Karena Amsal 11 ayat 4b itu bilang. 4b apa 14b sih? 14b ya. Jikalau penasehat banyak keselamatan ada. Kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas, New American Standard Bible. Where there is no guidance, the people fall, but in abundance of counselor, there is victory. Jadi dia bilang kalau pada saat tidak ada tuntunan, orang tuh bisa jatuh. Tapi di mana ada banyak penasehat, di situ ada kemenangan. Jadi jangan ragu, jangan kita menjauhkan diri kita gitu. Itulah pentingnya komunitas, pentingnya gereja juga, pentingnya perkumpulan sesama orang-orang yang takut sama Tuhan gitu, yang berjalan bersama. Karena kita bisa saling bertanggung-tanggungan beban kita. Kita ada tempat di mana kita bisa mencurahkan isi hati, bisa mungkin istilah gini, sekarang aku kasih pundakku untuk kau nangis, besok kamu kasih pundak ini gantian ya gitu. Gitu ya. Setelah kita memproses semua tadi kan ya. Tadi kan identifikasi masalahnya apa, berusaha pahami. Terus kedua ambil waktu untuk menyelesaikan rasa sakit dalam hati gitu kan ya. Terus apa izinin orang masuk untuk memberikan support gitu kan. Fokus kepada Tuhan dan sebagainya gitu kan. Kita pun harus memberikan waktu untuk berapa lama kita memproses rasa kecewa itu. Gak boleh berlarut-larut. Karena kekecewaan itu semusim saja ya, bukan seumur hidup. Ya, jadi kita harus kasih waktunya berapa lama nih harus selesai, deadline-nya ada. Jangan kekecewaan 1-2 tahun deh gitu. Atau enggak gue sudah seumur hidup ini pokoknya gue mau begini. No, semusim saja. Kematangan kita terlihat dari seberapa cepat kita bisa overcome ini. Di situ kelihatan seberapa matang kita di dalam Tuhan. Dengan berapa cepat kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi jangan biarkan kekecewaan itu berlarut-larut. Karena apa? Karena kalau izinkan berlarut-larut kita menjadi tenggelam dalam kubangan sekarang. Jangan izinkan kita tenggelam dalam mengasihani diri sendiri. Nanti lama-lama jadi mengasihani diri sendiri itu. Kalau lama-lama diudak-udak di situ terus, ngomongin situ terus, diputar-putar situ terus kayak kaset radio apa itu yang ulang. Nanti lama-lama kita malah terjebak jatuhnya pada jadi mengasihani diri sendiri. Terus kita mulai berasa deh bahwa intinya kayaknya aku ini korban gitu.
Mentalitas korbannya keluar. Berasa bahwa aku nih memang ini paling kasihan. Aku korban kanan kiri keadaan dan sebagainya. Ya kan? Terus karena begitu lama-lama itu kan memicu suatu kemarahan. Mulai timbul tuh kemarahan. Karena berasa gak adil nih. Kok gue diperlakuin kayak begini? Ya kan? Harusnya enggak begini, begitu gitu. Mulai kemarahan itu mulai keluar. Dan lama-lama menuju ketidakpuasan. Mulai enggak puas akan kehidupan ini gitu kan. Atau permasalahan yang ada, si A, si B, lingkungan ini mulai keluar tuh ketidakpuasan hati. Kalau bahasa Inggrisnya lebih gampang ya, resentment-nya mulai keluar. Dan kalau kita tidak berhati-hati, itu akan berujung kepada kepahitan. Jadi putuskan dengan segera. Setelah kita identifikasi, setelah kita tahu permasalahan, setelah kita bisa mengerti, kita bisa memahami, kita proses luka dalam hati, ya kan? Kita ngadu-ngadu, gosip-gosip sama Abah gitu kan. Terus kita dapat support, sokongan, nasihat, pendapat gitu kan ya. Jalan keluar dan sebagainya. Selesaikan. Dengan apa? Dengan lepaskan, berikan pengampunan. Dengan segenap hati. Bukan cuman, ya gue ampunin lu, gitu, tapi di sini masih dongkol. No, kita ampuni sampai dari dasar hati kita. Kita ampuni. Kita tahu dari mana kita sudah ampuni. Dari dasar hati kita. Tahu dari mana? Kalau pada saat kita ingat dia, atau kita bertemu ada hadapan muka, atau kita disebut saja namanya, di sini ini sudah gak kenapa-napa. You know? Sudah oke. Itu kita tahu bahwa kita sudah lepaskan pengampunan dari dasar hati kita. Mendadak gak? Seketika kak? Mungkin enggak. Mungkin ada perlu waktunya kita ulang-ulang gitu. Tuhan kita ampun, karena pengampunan itu kan seperti benih ya, yang harus kita sirami terus gitu. Pada saat kita diingatin lagi pikiran kita, dia begini-begini, atau misalnya Tuhan kok begini-begini. Kita langsung bilang enggak, aku berkati dia, aku doakan dia. Doakan dengan segenap hati, berkati dengan segenap hati. Apa yang kau mau terjadi dalam kehidupanmu, kau doakan supaya dia bisa dapat itu. Dengan begitu rasa sakit di hati ini bisa hilang. Kenapa kita harus mengampuni dengan segenap hati? Karena kalau 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah juga demikian. Karena kita sudah terlebih dahulu diampuni. Kita terlebih dahulu sudah mendapat kasih karunia. Kita diampuni untuk kita bisa mengampuni. Kita dikasih kemampuan untuk bisa mengampuni. Dan kita diharapkan untuk mengampuni. Efesus 4 ayat 31-32 ya. Jadi segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ini yang diharapkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita ini orang yang berhutang lebih banyak loh kepada Tuhan. Ingat perumpamaan itu? Yang kerajaan Allah seperti seorang raja yang hambanya punya utang 10.000 talenta dan sebagainya. Ya kan? Dan gak bisa bayar. Lalu dia mau dimasukin penjara sama tuannya, sama raja itu. Tapi dia mohon-mohon. Berikan kesempatan, ampuni dan sebagainya. Lalu diampuni dan dilepaskan. Pada saat dia dilepaskan, tuan dan raja itu berharap dia pun melakukan, membagikan yang sama seperti kasih karunia yang kita dapat. Karena kita diampuni, kita lepaskan pengampunan yang sama. Kita diberikan cuma-cuma pengampunan itu, kita lepasin cuma-cuma pengampunan itu. Dan itu semua juga bukan untuk kebaikan orang itu, tapi kebaikan kita. Karena pada saat kita gak mengampuni itu kita pegang terus grundel-grundel dalam hati kita, sampah-sampah itu.
dalam hati kita. Kotoran-kotoran itu dalam hati kita. Bagaimana kita bisa membiarkan aliran kehidupan itu mengalir dengan lancar dalam kehidupan kita kalau salurannya penuh dengan kotoran seperti itu. Kotoran gak mengampuni gitu kan, dendam, kecewa, kemarahan. Mari kita putuskan teman-teman. Bahwa kita mau dan kita rela untuk menjadi seperti apa yang Yesus mau dalam kehidupan kita. Berapa hari pas lagi aku di Jambi, pagi-pagi gitu, menjelang pagi kali ya. Tiba-tiba aku dengar Tuhan ngomong kencang sekali dan berkali-kali. Dia bilang begini, it takes two to tango. Terus aku bilang, apa tuh maksudnya? Terus dia bilang lagi, it takes two to tango. Hah? Tahu gak tango? Hah? Bertenggo-tenggo tuh, ya kan? It takes two to tango. Sampai begitu. Apa sih maksudnya ngomong apa? 4-5 kali diulang-ulang terus. Dia bilang, Abah apa sih maksudnya? It takes two to tango. Jadi dia mau bilang begini. Tango itu kan nari sama-sama itu ya. Itu butuh kesepakatan 2 orang untuk bisa menari bersama. Tango gak bisa sendirian. Ini dua-duanya harus sepakat untuk menari bersama seirama. Ya gak? Kalau yang satu ke kiri atau ke kanan gak jadi tangonya gitu kan. Dia harus seirama, sepakat. Jadi dia bilang begini, segala kuasa, segala kemuliaan, segala apapun yang kau butuhkan telah kuberikan kepadamu. Segala otoritas kuberikan kepadamu. Tapi aku butuh kesepakatanmu, kerjasamamu, untuk kau bisa menjadi seperti apa yang seharusnya kau jadi. Gak ada yang bisa menghalangi, gak ada. Coba kasih tahu kuasa mana yang bisa menghalangi. Gak ada. Yang bisa cuma satu, kita sendiri. Dengan kita tidak mau mengizinkan diri kita untuk berpartner dengan dia. Dengan kita mengizinkan segala kekotoran yang ada, segala kita memberikan persetujuan kita. Kemarin kan ya, don't let the devil win, dia gak bisa apa-apa loh. Dia cuman bisa sejauh di mana kita izinkan saja. Tanpa kita izinkan emang bisa? Enggak bisa. So, sekarang waktunya kita bertenggo sama dia. Bukankah seluruh ciptaan alam semesta ini menanti-nantikan kita untuk dinyatakan, untuk menyatakan kemuliaannya, menyatakan glorinya, membebaskan semua. Mau sampai kapan? Bukankah kita dipanggil menjadi seperti Yesus? Bahkan lebih daripada itu. Semua kapasitas sudah ada. Tinggal mau kita apakan itu. Jadi pas dia bilang gitu, it takes two to tango. Aku bilang, ya Abah, betul ya, aku minta maaf, aku minta ampun. Kalau aku banyak enggak sejalan. Kalau aku banyak enggak berpartner dengan engkau. Aku minta ampun, tolong bantu aku ya Abah. Tolong kasih aku hati kerelaan dan kasih aku kemampuan, kesanggupan ya. Buat aku mau ya. So, kita tutup dengan ini ya. Kita izinkan dia dengan semaksimal dan sebebas-bebasnya. Dengan memberikan kerelaan dan partnership dari kita. Untuk kita menjadi partner dia di muka bumi ini. Salah satunya adalah dengan tidak mengizinkan segala gunjalan-gunjalan yang menghambat aliran-aliran kehidupan dia mengalir lewat kita. Kan di firman Tuhan bilang itu kan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ memancar kehidupan. Jangan izinkan ada apapun yang menghalangi kehidupan itu memancar dari kehidupan kita. Selesaikan dengan cepat. Selesaikan dengan segera. Dan jangan sayang-sayang hati kita itu.
Wah, enggak mau, ntar begini, jangan sayang. Dan jangan, sekali kita ikut Yesus, kita putuskan, kita ambil komitmen. Aku akan ikut engkau sampai selamanya. Kekecewaan apapun juga salah paham tidak akan menghalangi dan merintangi aku berjalan bersama dengan engkau. Boleh musik? Aku bisa minta lagu Sekali Yesus Tetap Yesus? Kita tutup ya. Dengan lagu ini, mari kita ambil komitmen sama Tuhan. Apapun dalam kehidupan ini yang kita akan alami, yang kita jalani, tidak akan membuat kita mundur dari Dia. Tidak akan membuat kita kecewa dan lari daripada Dia. Sekali Yesus tetap Yesus sampai selamanya. Walaupun mungkin keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Walaupun mungkin seperti firman Tuhan, kebun anggur tidak menghasilkan, kandang kambing domba, ya kan? Tidak berbuah, tidak menghasilkan segala macam. Tapi sekali Yesus tetap Yesus. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapa, kami datang kepadamu sore ini, Aba. Kami bawa kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dan hari ini, saat ini juga, Aba, kami menyatakan komitmen kami kembali ke hadapan-Mu. Sekali Yesus tetap Yesus dalam kehidupan kami. Walaupun apapun yang ada dalam perjalanan kami, Aba, kami tahu satu hal, bahwa kami berjalan bersama dengan Engkau. Dan apapun itu Tuhan, Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk perjalanan bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk proses demi proses Tuhan yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa Tuhan, Yudas 1 ayat 24 bahwa Kau Allah Tuhan yang menjaga kami. Bahwa kami Tuhan akan tegak berdiri di hadapan-Mu, tidak bercacat, tidak bercela sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan bersama dengan Engkau. Dan terima kasih Tuhan untuk Radiance. Terima kasih untuk kebersamaan yang telah Kau beri dalam kehidupan satu sama lain di tempat ini kepada kami semua. Bapak, aku berdoa biar ada kesatuan dan persatuan terjadi di tempat ini Tuhan. Biar kami boleh bersatu hati menyatakan bahwa Yesus Tuhan adalah Raja dan Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang patut disembah dan memperkenalkan Engkau sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan. Bahwa kami boleh bergandengan tangan untuk melaksanakan Tuhan amanat agung yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan untuk kesanggupannya, untuk kemampuannya Tuhan, untuk segala apapun pintu-pintu yang Kau bukakan bagi kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.